Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja pertanyaannya. Saya ingin dijelaskan dengan ringkas saja masalah ucapan yang menjadikan batalnya pernikahan atau talak. Yang kedua, setelah seorang laki-laki itu menjatuhkan talak kepada istrinya, masih di dalam masa iddah, terus karena sayang dengan istrinya, eman-eman ya, masih sayang, khawatir eman-eman masih semok mau sampai ucul. Nah terus ingin dirujuk kembali, Bib. Ini masih di dalam masa iddah. Ketika merujuk itu apa perlu saksi apa enggak? Itu dua pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa namanya, tentang apakah bisa rujuk kembali, apakah rujuk itu perlu saksi apa tidak? Talak. Jadi bagaimana sih hukum lafaz talak itu, ya? Ucapannya, ya, ucapan lafaznya itu bagaimana? Baik, ucapan talak ini para fuqaha bagi dua, ada yang namanya sorih, ada yang namanya kinayah. Sorihah itu artinya ucapannya tegas, jelas. Nah, yang jelas ini dia mengatakan langsung dengan kalimat cerai. Saya ceraikan kamu, jatuh talak satu, ya. Atau saya talak kamu, walaupun pakai lafaz talak itu jatuh juga. Itu namanya lafaz sorih, dan itu berhadapan langsung, ya. Kalau lewat handphone, lewat telepon, sekalipun lafadznya sharih, dia hukumnya kinayah. Kinayah itu masih butuh ditafsirkan lagi. Jadi kalau telepon, walaupun lafadznya saya ceraikan kamu, itu tidak langsung hukumnya talak sharih. Karena lewat apa? Lewat telepon, bukanlah langsung. Makanya harus ditanyakan waktu kamu bilang saya ceraikan lewat telepon tadi, apakah dalam hati kamu benar-benar ingin cerai? Dia mengatakan iya, saya benar-benar ingin cerai, baru jatuh talak. Ya, jumhur ulama 4 mazhab, ya, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, itu mengatakan sekali ucap talak 3 langsung jatuh talak 3. Jumhur ulama. Kalau talak 3 sudah gak bisa rujuk. Nah, kalau kinayah tadi lafaz talak kinayah itu ucapannya belum jelas, masih ada multi tafsir. Misalnya apa? Kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Pulangkan saja ke rumah orang. Ini kinayah nih. Nanti nanya kepada suami tadi, itu maksudnya pulangkan saya itu maksudnya apa? Kasih pulang karena pengen pisah, atau sementara pulang dulu, nanti emosi sudah reda balik lagi. Nah, itu namanya kinayah, masih belum bisa jatuh talak. Tanya kepada yang bersangkutan, kamu punya niatnya apa tadi? Pulangkan itu apa? Saya sudah gak cocok lagi sama kamu pergi saja.
Itu masih kinayah. Cocok apa nih ya? Cara pandang atau apa? Nah, nanti kalau bersangkutan mengatakan, ya maksud saya gak cocok, ya sudah gak mau lagi, mau pisah, jatuh talak. Nah, jadi ada dua itu, ya, sorihah ada kinayah. Baik. Sekarang rujuk. Jadi talak dalam Islam ada tiga, ada talak roji, ada talak bain. Talak satu, talak dua namanya talak roji. Talak roji itu masih bisa rujuk selama masa iddah 3 kali suci, masih bisa rujuk masa itu. Talak yang ketiga namanya talak bain. Talak bain itu diceraikan dengan talak tiga. Talak tiga sudah tidak boleh rujuk lagi. Kenapa? Karena harus istri tersebut menikah lagi dengan orang lain dan mohon maaf disetubuhi, kemudian diceraikan oleh laki tersebut dan suaminya ini ingin kembali nikah lagi dari awal. Nikah lagi. Jadi hal yang sulit ya, talak bain. Terus bagaimana cara merujuk? Apakah butuh saksi? Rujuk gak butuh saksi. Tinggal ngomong, wahai istriku, aku ingin balik sama kamu, sudah rujuk. Itu. Diucapkan rujuk. Bahkan ada pendapat ulama, sudah bermesraan itu sudah rujuk. Itu. Sudah rujuk. Makanya yang penting dia berada di masa, belum keluar dari masa iddah. Kalau sudah keluar dari masa iddah, yaitu 3 kali suci, maka rujuk tidak berlaku lagi, walaupun itu talak 1, talak 2. Terus bagaimana solusinya? Nikah kembali. Nah, kalau nikah baru ada saksi. Itu. Jadi talak tidak butuh saksi, rujuk juga tidak butuh saksi. Yang butuh saksi ijab qabul, yaitu pernikahan. Jelas Pak, insyaallah ya.